Selamat pagi. Bagaimana jawabnya? Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Baik, hari ini anak-anak kita bersyukur kita sekolah kembali. Hari apa hari ini? Hari Kamis. Dan ibu mau beritahu bahwa besok kita akan libur. Hore! Kenapa kita libur? Karena ada hari raya Idul Adha. Jadi kita akan libur besok hari Jumat dan libur sekolah kita hari Sabtu dan hari Minggu, dan kita akan sekolah lagi pada hari Seninnya. Senang gak? Pasti senang. Nah anak-anak, kita hari ini akan memulai lagi kegiatan sekolah kita. Dan supaya kita lebih semangat, kita mau gerakan badan kita dulu dengan tepuk tangan, tepuk karakter, dan kita juga mau berhitung. Yuk kita mau tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dun dun dun, ding ding ding, dan dan dan. Dun dun dun, ding ding ding, dan dan dan. Se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Yang lebih keras, lebih semangat lagi. Ayo, tepuk semangat. Dun dun dun, ding ding ding, dan dan dan. Dun dun dun, ding ding ding, dan dan dan. Se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, tepuk karakter. Bersyukur, jujur, mandiri, berani, berbagi. Silakan anak-anak angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Kita mau berhitung. Berhitung di dalam bahasa Indonesia. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhitung dalam bahasa Inggris. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhitung dalam bahasa Mandarin. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan kita, kegiatan belajar dari rumah. Namun sebelumnya kita mau berdoa, ya. Kita mau berdoa, tapi kita bernyanyi ya. Yuk, kita mau bernyanyi. Tolong sembunyikan tangannya dengan lagu Mana Jempol. Nanti kalau ibu katakan mana jempol, yang kiri, yang kanan, tanya sama mama papanya ya. Karena kalau ibu kasih di sini, tunjukkan di sini tangan atau jempol yang kiri dan kanan tidak sama karena kamera berhadapan dengan Ibu Meli ya. Yuk kita mau bernyanyi dulu ya. Mana jempol, mana jempol, yang kiri, yang kanan. Halo apa kabar, baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana tangan, mana tangan, yang kiri, yang kanan. Halo apa kabar, baik-baik saja. Bertemu dilipat, berdoa
menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, Ibu mau absen lagi ya. Ibu sebut namanya ya dan dijawab hadir Bu dengan mengangkat tangan ya. Arlen, Arvin, Felicia, Hansel, Kenan, Fedrico, Vio. Baik, Ibu sudah absen ya. Pastinya anak-anak semua hadir dan menjawab hadir Bu dengan semangat. Nah, hari ini ya kita akan berdiskusi tentang dua indera. Nah, minggu ini kan kita belajar panca indera, artinya 5 alat bantu manusia untuk melakukan kegiatannya atau beraktivitas. Kemarin kita sudah belajar sudah 3 indera yang kita diskusikan ya. Yang pertama apa? Mata. Dan yang kedua apa? Lidah. Mata untuk apa? Untuk melihat. Lidah untuk apa? Untuk merasakan atau mengecap. Dan kemarin hari Rabu kita sudah belajar tentang apa? Tentang indera pendengar atau telinga. Hari ini apa lagi ya? Nah, benar sekali jawab anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar 2 indera. Yang pertama, indera pencium atau pembau. Ini namanya hidung. Dan indera peraba. Peraba yaitu apa? Kulit. Nah, namun sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Nah, Ibu Meli bilang kemarin, ya, Ibu Meli sudah katakan kemarin bahwa hari ini kita akan bernyanyi bersama. Yang keras suaranya ya, karena di dalam 3 hari ini sudah bernyanyi, ya, sudah mendengarkan lagunya ya. Mari kita nyanyi bersama ya. Dengan lagu apa? Panca indraku. Mataku untuk melihat, lidahku untuk merasa, apalagi telingaku untuk mendengar, hidungku untuk mencium, kulitku untuk meraba. Semua sangatlah berguna, Tuhanku yang memberikannya. Semua itu panca indraku. Anak-anak Ibu semuanya sudah bernyanyi ya. Bagus, sudah menghafalkan lagunya. Lagu apa tadi? Tentang panca indraku. Baik, hari ini atau sekarang ini kita akan bahas 2 ya indera. Yang pertama apa ya? Yaitu hidung sebagai indera pencium atau pembau. Dan yang kedua adalah kulit sebagai indera peraba. Hal yang pertama kita bahas adalah hidung. Apa sih hidung itu? Indera apa sih hidung itu? Yaitu indera pencium atau pembau. Nah, anak-anak perlu kita tahu lagi bahwa hidung kita ini diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan, sama seperti indera yang lainnya, seperti mata kita, lidah kita, dan telinga kita. Termasuk hidung kita adalah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur enggak? Tentu anak-anak semua bersyukur karena melalui hidung kita bisa bernafas. Nah,
halus dan juga ya bentuk lendir ya. Nah, selaput lendir. Nah, anak-anak, hal ini berfungsi untuk melindungi hidung kita ya dari berbagai kotoran yang masuk bersama-sama ketika kita bernafas. Dan kotoran itu ada berbagai macam, misalnya itu debu, kuman, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, anak-anak, itu fungsi dari selaput lendir di dalam hidung kita dan juga bulu halus yang ada di dalam hidung kita. Nah, anak-anak, hidung kita ini adalah indera pembau. Dengan kita membau, dengan kita mencium, kita bisa tahu apa benda-benda yang ada di sekitar kita itu. Ya, misalnya ya, kita mencium bau nasi goreng. Kita sudah tahu, oh ini nasi goreng, walaupun kita belum melihatnya, kita sudah tahu jam apa ya, kita membau jeruk. Coba apa sih, bau apa sih? Oh, jeruk yang sedang dikupas sama mama papa. Nah, itu adalah fungsi dari hidung kita ini. Nah, anak-anak ibu, fungsinya juga kita bisa bernafas melalui hidung kita ini, bisa bernafas. Kalau kita tidak ada hidung, bagaimana? Kita tidak bisa bernafas. Ya, kita tidak bisa bernafas dengan bebas, tapi karena kita punya hidung diberikan oleh Tuhan, maka kita bisa bernafas dengan bebas. Nah, anak-anak, kadang-kadang ya hidung kita ini mengalami yang namanya pilek atau flu, dan itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Itu bisa karena cuaca dingin, atau juga bisa karena debu dan kotoran atau kuman yang lainnya yang masuk ke dalam hidung kita. Tentu itu tidak langsung, tetapi mungkin saja dari tangan kita, dari tubuh kita, kita pegang hidung kita sebelum kita cuci tangan, maka bisa menyebabkan hidung kita flu atau pilek. Lalu bagaimana cara kita ya mencegah supaya kita tidak pilek, supaya kita tidak flu? Maka anak-anak ya harus sering-sering cuci tangan ya, cuci tangan dengan sabun, dan jangan memegang hidung sebelum cuci tangan, karena kita tidak tahu apa kotoran kuman yang ada di dalam tangan kita, maka kita harus cuci tangan kita. Dan benda-benda yang sering anak gunakan sering-sering dilap ya, dilap supaya bersih, sehingga ketika kita menggunakannya tidak menyebabkan kita mengalami flu atau pilek. Dan selanjutnya, anak-anak, untuk menghindari kita flu atau pilek, kita harus makan makanan yang bergizi dan kita istirahat yang cukup. Nah, itu adalah penjelasan tentang indera pencium atau pembau, yaitu hidung. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang indera peraba. Apa itu? Yaitu kulit. Nah, anak-anak, kulit kita ini ada berbagai macam fungsi. Kulit kita ini ya bisa mengenal berbagai macam ya perubahan. Ya, misalnya perubahan akibat dengan panas, dingin, tekanan, atau rasa sakit ya, bisa mengenal dari kulit kita ini. Selanjutnya
kuman dan kotoran yang lainnya yang masuk, yang menempel. Kalau kita tidak ada kulit, cuma bagian isi tubuh kita saja, tentu semua kuman itu, semua kotoran itu masuk dan bisa menyebabkan kita sakit. Kita bersyukur Tuhan memberikan kulit sebagai indera perasa. Nah, anak-anak, ya, di dalam kulit kita ini juga kalau kita coba lihat ada juga bulu, ya. Apa fungsinya ya? Bulu ini ya melindungi kulit kita supaya tidak mudah ditembus oleh udara, air, atau kuman-kuman yang lainnya, ya. Bulunya, ya, bulu halusnya ya ada untuk melindungi. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa menjaga kulit kita supaya tetap bersih? Nah, anak-anak, cara menjaganya yaitu kita harus mandi 2 kali sehari. Tadi sudah mandi belum? Pasti anak-anak sudah mandi semuanya. Dan itu adalah salah satu menjaga kulit kita tetap sehat. Dan yang kedua adalah ya, kita harus menghindari ya matahari yang secara langsung kena di dalam kulit kita, ya, semua badan kita. Dengan cara apa? Kita menggunakan pakaian, ya. Kalau kita tidak pakai pakaian dan matahari atau sinar matahari menembus tubuh kita, bisa menyebabkan tubuh kita sakit, ya. Maka kita harus melindunginya dengan cara apa? Dengan menggunakan pakaian. Atau kalau kita pergi kemana yang ada terik mataharinya yang terlalu panas, kita bisa menggunakan topi. Nah, itu penjelasan dari dari indera peraba. Nah, sekarang anak-anak, kita ada 2 kegiatan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah yuk membuat cap tangan. Membuat cap tangan ya pada buku gambar dengan alat dan bahan ya yang akan kita gunakan, bisa pewarna makanan, bisa cat air dan berbagai macam lainnya yang mencair sehingga kita bisa cat tangan kita pada buku gambar sehingga membentuk gambar berbentuk tangan. Nah, seperti contoh yang sudah Ibu buat ya. Nah, yang kedua adalah yuk menghias hidung, gambar hidung ya. Alat dan bahannya bisa berbagai macam juga, bisa biji-bijian, bisa cat air, bisa pensil warna, bisa daun, kapas, bisa pasir ya, bisa menggunakan alat-alat itu untuk menghias gambar hidung. Ini contoh yang sudah Ibu buat. Nah, anak-anak, itu yang Ibu bisa jelaskan dan itu kegiatan yang anak-anak harus kerjakan, harus lakukan. Dan setelah itu nanti mohon Papa Mama untuk memfoto dan kirim sama Ibu Mary. Selamat mengerjakan kegiatan. Tuhan Yesus